genep poe teu kaduga, 3 poe teu kaduga, saminggu 2 kali teu kaduga gitu ya. Kalau yang lebarannya hari Sabtu, besok ayam mulbin. Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau yang lebarannya hari Jumat, besok sudah hari kedua. Tapi insya Allah kita semuanya Sabtu ya. Berarti besok ayam mulbin. Nah kalau kita lihat pendapat salah seorang ulama bahwa ada 4 perbuatan yang pahalanya sangat dahsyat dilakukan di bulan Syawal. Di antaranya itu ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Eta mah pokoknya mah karena min Syawalin mau dari tanggal 2 mangga. Mau setiap Senin Kemis mangga. Mau Senin Kemis Jumaah misalkan. Kemudian pas ayam mulbitna 13, 14, 15 mangga. Ya. Sebab kalau untuk puasa yang statusnya sama boleh indiroj. Siga kamari teh indiroj tes pas datang pas masuk ke masjid geus datang waktu Isya salat duha salat tahiyatul masjid heula atau salat qobla Isya heula kan gitu kan ya. Terus dibahas Ustaz Ridwan oke. Nah, kita boleh melakukan satu niat untuk 2 perbuatan. Sama itu juga ngan anu teu meunang teh puasa kodok jeung puasa Syawal da eta mah tidak tujuannya berbeda ya. Kodok mah wajib, hari Syawal mah sunat gitu ya. Buat orang-orang tertentu dilakukan puasa dimulai tanggal 2 itu makruh. Nah ini kamari kita kebongkar ta. Ya. Orang-orang tertentu itu siapa? Ya. Gini, di situ disebutnya di dalam kitab nama Ipis ya, Maqasidus Syiyam kalau nggak salah. Ya. Buat seorang tokoh puasa di tanggal 2 itu sunnah. Tokoh, yuk bapak-bapak orang, bapak-bapak kita, bapak-bapak semua ini menjadi tokoh buat istri dan anak-anaknya. Ya. Pansok hayang kieu ya. Anak orang atau istri orang teh hayang diajak jalan-jalan. Ya. Hayang diajak makan-makan. Tah statusna kudu ngaheulakeun keneh ngabahagiakeun anak jeung istri daripada puasa sunnah Syawal. Kecuali kalau di rumah itu memang sudah terbiasa ya. Mulai tanggal 2 Syawal itu sudah melakukan puasa sunat tah eta mah enggak. Ya. Pak Kiai, nih Pak Kiai pan sok banyak orang yang berkunjung mungkin ke rumah nanti ya. Ya itu makruh dah. Puasa sunnah Syawal dimulai tanggal 2. Ya. Para pejabat ya, yang banyak dikunjungi oleh orang, banyak kunjungin orang juga, itu juga makruh melakukan puasa dimulai tanggal 2. Nah, tugas beres lah, lamun kamari lebaran ke Sabtu, Ahad, Senin, Salasar, Botah, Kemis kakak mulai lah gitu ya, biar teu kena ku makruh gitu ya. Tapi makruhna teu sampai kena makruh tahrim ya, paling-paling sampai kena makruh tanzih ya, yang masih tetap kita boleh melakukan puasa di tanggal 2. Yang kedua puasa ayyamul bid yang pahalanya dahsyat. Puasa ayyamul bid dengan puasa sunnah Syawal itu pahalanya sama kasaumi dahri kulihi, seperti puasa sepanjang tahun ya. Kalau kita berpuasa ayyamul bid. Yang ketiga yang memiliki pahala dahsyat itu adalah Pak etana ya Pak Arina menikah di bulan Syawal. Margi saur Siti Aisyah tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawalin. Ya, wa banabi fi Syawalin. Jadi Rasulullah SAW itu menikahi Siti Aisyah itu di bulan Syawal. Dan wabah Nabi itu lamun diartikan ke Sunda mah bumen-bumen. Ya. Tapi makna yang lebih dekat itu makna jauh itu bumen-bumen teh saimah. Maksudna mah sapatemon. Ya. Jadi berhubungan suami istrinya di bulan Syawal. Tapi bulan Syawal bukan bulan Syawal pas anu nikah eta bukan. Tapi bukan bulan Syawal di tahun-tahun kemudian. Ya. Nah kata Siti Aisyah ya, ayun nisa'in ahdha'u
min ahdau indahu minni. Ya. Wanita mana di antara Rasulullah, di antara istri-istri Rasulullah yang lebih beruntung daripada aku? Jadi ada kalimat wanita mana yang lebih beruntung, wanita istri-istri Rasulullah yang mana yang lebih beruntung di antara aku? Ya. Kalau di situ tidak ada sunnah, gitu ya. Maka kalau perkara rawin deui, ayeuna ieu bulan Syawal. Ya. Nikah jeung nikahkeun sebenarnya mah. Ari bapak-bapak mau nikah deui meureunnya nikahkeun kecuali anu kawanina pol ya. Kan urang mah seseueurna sujai nya sieun pisan ku istri teh. Sujai terang suami jajahan istri nya ulah tapi nya ulah dijajah ku istri. Nu kaopat silaturahmi ya. Bahkan silaturahmi itu begini. Ada hadis yang menyebutkan bahwa ya, barang siapa yang berkehendak ya, dipanjangkan umurnya dan dibanyakan rezekinya, falyasil rohimah. Ya. Panjang umur bukan umur dari segi hitungan matematika jadi 170 tahun misalkan. Ya. Tapi panjang umur itu bukan hanya itu. Bisa jadi begitu 170. Ya. Tapi emut, ingat kalau umur mah eta mah mubrom. Ya. Geus istilah nama kieu jodoh pati bagja cilaka eta mah geus urusan Allah. Jadi sebetulnya mah teu kudu lamun budak ulang tahun selamat ulang tahun. Nah, semoga panjang umur, teu kudu, tapi semoga berkah umur. Yang namanya berkah itu ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah, orang yang rajin bersilaturahmi tapi kenapa cenah usia lagi 60 ge henteu, 50 tahun geus maot. Nah eta yang disebut panjang umur teh diantaranya adalah husnul zikri, alus kacaritakeun ya. Dia itu selalu diceritakan oleh orang itu dengan kebaikan-kebaikannya ya. Di antara contoh kebaikannya itu adalah begini, si bapak eta mah rajin silaturahmi. Nah sebutan si bapak eta mah rajin silaturahmi itu adalah husnul zikri, cerita-cerita kebaikan yang dikembangkan kepada orang-orang di sekitar tentang kelakuan orang itu ya. Apalagi kalau orang itu sudah ngomong begini, coba ya kalau si bapak itu masih ada, kita nggak akan begini. Artinya keberadaan orang itu sangat bermanfaat gitu ya. Atau kalau lagi zaman si Pak Eta mah kita teh begini ya. Jadi kita begini itu adalah kebaikannya ya. Itu menunjukkan husnul zikri ya. Jadi tidak mesti umurnya sampai 110 tahun, 150 tahun ya. Yang penting dia bisa kacaritakeun anak hade ya. Kemarin ketika saya pulang yang di antara orang tua yang masih kan hijang-jang kuntu lagi beres kene usianya sudah 110 tahun ya, sudah 110 tahun. Dulu yang suka bapak saya kan masih baru usianya baru 87 tahun. 87 tahun. Nah, ini 110 tahun. Dulu yang ngasuh bapak saya itu orang itu. Tapi dari segi fisik masih segeran orang itu ya. Karena memang dia juga disebut-sebut sebagai orang yang rajin bersilaturahmi ya. Kalau ada pengajian mingguan atau bulanan ya, di tempat saya itu kan ada pengajian yang setiap hari Rabu, setiap hari Sabtu, dan setiap hari Kamis bulanan. Itu mah tidak pernah terlewatkan pengajian wae ya. Jadi usia alhamdulillah sudah sampai 110 tahun. Itu husnul, itu mah normal sesuai dengan apa yang disebutkan hadis. Panjang umurna secara matematika memang panjang. Tapi kaseuseurana mah disebutkan panjang umur teh husnul zikri ya. Nah tuh ketika kita tidak panjang umurnya yang panjang sampai ratusan tahun, atau bisa termasuk orang yang husnul zikri ya. Orang menceritakan kita itu adalah menceritakan kebaikannya. Baik, bapak-bapak silakan buka halaman 63. Saat ikut pengajian kita masuk silaturahmi. Nah, itu juga termasuk silaturahmi, ya. Karena di dalam pengajian itu ada diskusi, ada obrolan-obrolan, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang bisa jadi saling curhat, ya. Itu ada termasuk kaitan silaturahmi. Ya. Bukan mengunjungi orang tua saja ya. Bukan, karena ketika kita pengajian bertemu dengan orang-orang banyak kan ya. Oke, halaman 63.
Kayak orang baca 2 waktu ya, orang baca 2 waktu, orang nyobian seperti yang diusulkan oleh Ustadz Soleh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kayak orang artoskeun heula ku Sunda sakali, engke anu ku bahasa Indonesiana 2 kali ya. Wa awwalu waqtil asri ari mimitina waktu asar. Kenapa wa awwalu waqti ya, awalu wakti, awaluna mudhof, waktina mudhof ilaih. Awalu wakti rangkaian mudhof ilaih dan jadi mubtada, maka kalimat wa awalu dibaca ropa gitu ya. Wa awalu waktil asri ari mimitina waktu asar eta idza soro. Nah lamun suatu kalimat di dalam bahasa logatan diawali ku kalimat ari eta mubtada, lamun diawali ku kalimat eta khobar ya. Eta idza soro di mana-mana jadi naon zillu kulli sayin, lamun diawali ku kalimat naon atawa saha eta jadi panggil ya. Naon zillu kulli sayin kalangkang hiji perkara, mislahu sarua jeung anu ngabogaan kalangkang, wazada sareng nambahan qolilan saeutik. Wa akhiruhu sareng akhirna waktu asar eta gurubus syamsi mimitina surupanon poe ya. Sakali we nya, sakali sakitu we nya. Karena ieu percobaan ya, sakitu we heula. Oke. Wa awwalu waqtil asri, adapun permulaan waktu asar. Bade ku Sunda bahasa ku Indonesia itu. Ku Indonesia wae. Indonesia wae. Oke. Wa awwalu waqtil asri, adapun permulaan waktu asar. Idza sara dhillu kulli shay'in, apabila bayangan sesuatu. Jadi di lamun di bahasa Indonesia mah jadi sederhana bahasana. Pan lamun dina bahasa idza soro di mana-mana jadi naon dhillu kulli shay'in kalangkang hiji perkara gitu ya. Idza soro dhillu kulli shay'in, apabila bayangan setiap perkara, mislahu seperti bayangan seperti apa ya, seperti se gitu ya, mislahu seperti se, wazada dan bertambah qolilan sedikit, wa akhiruhu dan akhirnya waktu maghrib, gurubus syamsi adalah terbenamnya matahari. Sekali deui. Wa awwalu waqtil asri, adapun permulaan waktu asar, idza soro dhillu kulli shay'in, apabila bayangan sesuatu, mislahu seperti sesuatu itu gitu ya, mislahu seperti sesuatu itu, wazada dan bertambah qolilan sedikit, wa akhiruhu adapun akhirnya waktu asar, gurubus syamsi terbenamnya matahari. Coba semuanya bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo terus saya jangan usah ngikuti komando saya. 1, 2, 3. Adapun permulaan waktu asar, idza sara dhillu kulli syai'in, apabila bayangan sesuatu, mislahu seperti syai', seperti bayangan itu atau ya, seperti pemilik bayangan itu sebetulnya, wazada dan bertambah qolilan sedikit, wa akhiruhu adapun akhirnya, gurubus syamsi terbenamnya. Sok di dia di kanan Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwalu waqtil asri, waqtil asri, adapun permulaannya waktu asar, idza sara dhillu kulli syai'in, idza sara dhillu kulli syai'in, apabila bayangan sesuatu,
mislahu mislahu seperti sesuatu itu, seperti sesuatu itu, qalilan wazada wajada qalilan dan bertambah dan bertambah sedikit sedikit, wa akhiruhu adapun akhirnya waktu asar ghurubus syamsi terbenamnya matahari. nggak terang Ustaz. Wa awal waqtil asri, adapun awal waktu asar, idza sara dhillu kulli syai'in, apabila bayangan Sesuatu, kulli syai'in, bayangan sesuatu, mislahu ya, mislahu wajada qalilan, sama semisal sesuatu itu, wajada qalilan, dan bertambah sedikit, wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhirnya terbenam matahari. nggak teras Pak, ini iya latihan aja mah. Wa awalu Waktil asri. Adapun permulaan waktu asar dhillu kulli syai'in, apabila bayangan sesuatu mislahu seperti sesuatu itu, dan bertambah sedikit, wa akhiruhu ghurubus syamsi terbenamnya matahari, wa akhiruhu akhirnya waktu asar ghurubus syamsi terbenamnya matahari. Ya, seorang deui lah. Sok saha ikhlaskeun ya, seorang deui. Sok, Papeng coba. Ya. Bermula awal waktu asar Ida soro dillu kulli syai'in, apabila bayangan sesuatu seperti sesuatu itu, wazada qalilan bertambah sedikit, wa akhiruhu ghurubus syamsi terbenamnya matahari. Belum itu mah wawal waktu maghrib mah belum, jangan banyak-banyak segitu we ya. Nah, yang memungkinkan dibaca itu ini Sapina. Kalau sulam struktur bahasanya hese ya. Jadi kita belajarnya di Sapina ini aja ya Pak Kiai ya. Kalau sulam mah struktur bahasanya lebih sulit ya. Ada yang lebih sulit lagi uspur. Ya, makanya saya menyerah uspur mah ya. Masih mending nasoil ibadah hampir sama dengan ini. Kalau uspur mah itu struktur bahasanya lebih sulit dibanding dengan uspur tafsir Yasin. Kita ada ripis tapi lamun capek mah capek rawit ya ta. Lada ya ta. Ya, kitab itu deh ya. Oke. Kemarin sebelum tawakupan kita telah sampai kepada pasal tentang macam-macam waktu sholat fardu ya. Yang sudah kita bahas kemarin adalah waktu sholat zuhur ya. Dalam waktu sholat zuhur itu ada yang disebut dengan waktu fadilah, ada yang disebut dengan waktu ikhtiar,
ada yang disebut dengan waktu zawaz bila karohah, kemudian ada waktu haram, ada waktu darurat, dan ada waktu uzur. Ya. Penjelasan macam-macam waktu di waktu asar berkenaan dengan waktu fadilah, waktu ikhtiar, waktu jawaz bila karohah, waktu jawaz bi karohah atau karohah, waktu haram, dan waktu darurat, semuanya sama. Ya, cuman tinggal apa istilahnya menyesuaikan waktu. Ya, sabab lamun ditinggali ke waktu, madina waktu fadilah tepan. Waktu fadilah itu kan begini, di salat duhur nih. In fu'ila sholatu bihi yusabu alaihi thawaban akmalu min thawabi fi'liha bima ba'dahu. Waktu fadilah itu adalah waktu yang apabila kita melakukan sholat pada waktu tersebut, kita memiliki pahala yang lebih sempurna dibanding waktu sesudahnya. Dina waktu duhur, kapan waktu fadilah itu? Min awali waktin ila ayyasiro dhilli syai'i misla rub'ihi takriban. Nah, waktu fadilah itu dimulai dari awal waktu sampai bayangan suatu benda. Ya, bayangan satu benda ini misalkan bayangan satu benda. Nah, bayangan satu benda itu bayangannya itu sama dengan yang memiliki bayangan dengan ini, tapi lebih seperempat. Kalau ini segini setengah berarti seperempat ini. Ya, itu sudah bukan masuk. Itu termasuk waktu fadilah. Ya. Padahal itu alamun dina kaidah waktu mah, waktu sampai jam segitu itu udah waktu akhir. Mengapa? Karena nanti awal waktu asar idza sarra dzikru sain mislahu wazada qolilan. Ya. Nah, lebih sedikit itu kurang lebih seperempat. Ya. Nah, dina waktu seperempat eta masih kena ya waktu duhur keasup waktu fadilah. Ya. Keasup karena waktu fadilah, ya. Yang apabila kita melakukan perbuatan itu, ya, melakukan sholat pada waktu tersebut, kita memiliki pahala yang lebih sempurna dibanding dengan sholat yang dilakukan sesudahnya. Gitu. Kita waktu fadilah. Ya. Yang kedua ada yang disebut dengan waktu ikhtiar. Ya. Nah, waktu ikhtiar itu adalah waktu, ya, yang boleh kita memilih antara melakukan sholat pada waktu itu atau sesudahnya. Nah, ini juga kisaran waktunya sama seperti tadi. Ya. Cuman waktunya itu adalah yasiru dilusaiin mislah nisfahu takriban, hampir setengahnya. Kayak wajada qolilan, ya kudu diterjemahkeun deui nya, karena ternyata leuwih satengahna eta waktu ikhtiar. Ya. Kalau waktu jawaz bila karohah, yaitu waktu yang apabila kita melakukan sholat pada waktu tersebut tidak termasuk makruh, ya, sampai berakhirnya waktu fadilah, sampai waktu yang apabila bayangan suatu benda itu sampai seperempatnya tadi. Ya. Sementara yang disebut dengan waktu haram adalah waktu di akhir waktu sholat. Ya. Apabila bihaesu yabko minal waqti ma la yasa'u sholati. Nah, waktu yang tersisa itu, ya, waktu yang tersisa itu waktu yang apabila kita sholat tidak akan selesai sholatnya. Eta waktu haram. Lain haram gawe sholat, tapi justru haram ninggalkeun sholat. Jadi kalau sudah masuk waktu haram, segera kita sholat. Ya, Mas. Jadi yang disebut waktu haram itu bukan waktu haram gawe sholat, ya, tapi haram ngangke-ngke sholat. Yang disebut waktu karohah tadi, ya, bukan berarti makruh ngalaksanakeun sholat,
Tapi makruh orang yang engke-engke waktu sholat. Jadi itu sudah lampu naon tah, lampu kuningnya, lamun karohah mah, lamun haram geus waktu geus lampu merah. Ya, pan lampu merah kayak gimana mah pan orang lampu merah gitu nya. Ya, geus bisa jalan gitu nya. Nah, nama pan karya itu nya. Jadi hati-hati lah dengan waktu haram ini. Ya. Waktu yang apabila kita melakukan sholat tidak akan sempurna sholat kita. Jadi ya ukur sababaraha rakaateun gitu nya. Nah, ayeuna ada lagi waktu darurat. Ieu geus sarua, ya. Waktu darurat mah adalah di akhir waktu apabila kita gini. Ieu mah biasana terjadi kanu head. Head itu adalah sesuatu yang menghalangi sholat. Artinya ketika kita head tidak boleh sholat. Nah, beres misalkan kalau ayeuna asar teh jam 15.17, ya, jam 15 si perempuan itu berhenti head. Nah, itu adalah disebut dengan waktu darurah, ya. Nah, tersisa waktu qadra takbiratin. Tersisa waktu sekitar seukuran takbiratul ihram atau lebih sedikit, ya. Nah, pada waktu seperti itu, ya, pada kondisi seperti itu berarti dia sudah wajib melakukan sholat, dan sholat yang bisa dikodok dengan sholat itu. Awas nih, perlu dibaca istri-istri kita. Jadi kalau istri kita selesai head, ya, kurang lebih selesai headnya itu saukuran takbiratul ihraman nanti sampai 17 menit, ya. Eta mah paling 2 menit oge nya, ya. Nah, saukuran takbiratul ihram sudah berhenti headnya, maka dia wajib sholat. Tapi kodok, karena saat itu bapak can mandi, ya. Yang nun wajib dikodok teh bukan hanya sholat asarna, tapi nu bisa dikodok dengan asar. Awas ya, di kalangan santri-santri perempuan juga dulu, ya, kapungkur sok aya nu kararitu. Jadi bersih headna teh sekitar jam 11 malam, ya. Malas mandi. Sementara sekolah ge masuk pagi. Karena can bebersih mah can wajib sholat subuh henteu, sholat isya henteu, komo maghrib mah, ya. Subuh teh hanya mandi biasa we, teh mandi adus, ya. Kadang-kadang teh mandi, terus saya berangkat ke sekolah. Katanya bari dia dalam keadaan belum bersih dari hadas. Padahal ketika si perempuan itu jam 11 bersih headnya, ya, jam 11 malam, berarti dia wajib melaksanakan sholat isya dan sholat yang bisa dijama dengan isya, gitu, ya. Kemudian yang keenamnya adalah waktu uzur, ya. Sama eta waktu uzur, oke. Waktu uzur dina sholat asar jeung waktu uzur dina sholat zuhur sarwa, ya. Nah, ieu mah kieu, ya. Waktu sababuhul udru wa huwa waktul asri liman yajma'u jam'a tahir wa zana gini. Ya. Urang teh rek ngajama tahir dohor jeung asar. Ya. Sementara waktu asar hanya tinggal beberapa saat lagi. Ieu mah biasanya perjalanan kereta ieu teu eureun-eureun, ya. Sementara perlengkapan tayamum kita tidak terbawa misalkan, ya. Nah, bisa sholat teh misalkan di salah satu stasiun, ya. Sementara waktu maghrib sudah mendesak, ya. Nah, ini termasuk waktu udzur. Kita boleh jadi kieu, sholat asar nama masih kene bisa cumponan, tapi pas waktu sholat zuhur geus asup waktu maghrib, eta disebut waktu udzur, gitu, ya. Artinya boleh kita melakukan sholat zuhur yang dijama dengan asar walaupun waktu asarnya sudah habis,
Ya, itu dalam keadaan uzur itu boleh ya, tapi ulah dihajakeun kieu keur aya di imah keur naon erek jama duhur jeung asar itunya ya erek magrib kakarak salat asar duhurna di waktu dilakukan salat dina waktu magrib ya ieu mah eta mah cong dur teh lain dur cong karek beres salat ya geus dur deui magrib karek beres magrib kudu duhur ya atau sebaliknya ya. Wa akhiruhu ghurubu syamsi, akhirnya waktu sholat asar adalah saat terbenam matahari ya. Jadi kalau matahari sudah terbenam habis tuh waktu asar ya. Da ayeuna mah urang mah geus aya nu ngitungnya, geus aya nu pangitungkeun anu ku hisab teh ya, geus ikutin we ieu lah. Komo ayeuna musim hujan ya, arek ngadaguan waktu duhur nyokot rokrak tancepkeun ya. Geus waktuna atau pancan asar tancepkeun deui geus waktuna atau wacan gitu nya. Nah ieu mah ngikutin lah, ngikutin waktu yang sudah dibuatkan oleh orang-orang ahli hisab. Ini masih bisa dipergunakan saat-saat darurat. Hiji waktu jam tidak bisa dipergunakan lagi, nggak bisa dipakai lagi. Listrik paeh, ya, maka untuk menentukan waktu sholat akan kembali ke manual. Wallahu a'lam. Ya Rabbana ta'awna li'anana akramna wa annana asramna wa tub alaina taubatan kulli khawfa wastur lana awrati wa aminin rohati wanfir li walidina wa maulidina wa ahli wa ikhwani wa sayyidina wa kulli ma'ana awdiratil asfuba wa muslimina anha amin ya rabbi isma wa tawajudana kabintisabikina bil mustafa rasulina Allah Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.